Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Darashini, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 NDH 24 Kelompok 4. Saya berasal dari instansi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulu Salam dengan jabatan penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Nah, pada Learning Journal Agenda 2 ini, saya ingin merefleksikan pemahaman dan pengalaman saya selama mempelajari nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Melalui pembelajaran sinkronus bersama pemateri saya, yaitu Bapak Dr. Andes Yahman MSI, dan juga asinkronus secara mandiri, kami ditempa untuk tidak hanya menghafal, melainkan menginternalisasikan nilai-nilai sebagai dasar fondasi utama dalam menjelaskan fungsi aparatur sipil negara dalam melaksanakan pelaksanaannya sebagai kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan juga pemersatu bangsa. Nah, kita langsung untuk membedah nilai-nilai berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Di sini kami belajar bahwa komitmen tertinggi seorang aparatur adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Implementasinya sangat mendasar, menerapkan 5S dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun, serta solutif dalam mendengar keluhan masyarakat. Nah, nilai kedua adalah akuntabel. Akuntabilitas bukan sekadar membuat laporan di atas kertas, melainkan perwujudan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Di instansi, saya mengimplementasikannya dengan datang tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, juga menggunakan fasilitas negara seperti misalnya laptop dan juga kendaraan dinas secara bertanggung jawab, efektif dan juga efisien tanpa menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk nilai berakhlak yang ketiga adalah akuntabel. Dunia bergerak lebih cepat dan begitu cepat, maka birokrasi tidak boleh tertinggal di belakang. Melalui nilai kompeten, saya diingatkan untuk tidak pernah merasa puas dengan kapasitas diri saya sendiri saat ini. Belajar adalah proses seumur hidup, dan setiap regulasi baru, setiap tantangan tugas yang juga rumit, adalah kesempatan emas untuk mengasah keahlian demi memberikan kinerja terbaik bagi instansi. Menariknya di sini, kompetensi yang hebat akan menjadi hambar jika lingkungan kerja kita toksik. Itulah mengapa nilai harmonis, nilai berikutnya hadir sebagai penyeimbang. Di instansi ini, kami berdiri di atas keberagaman yang luar biasa. Menghargai perbedaan, kemudian saling peduli, dan juga mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang. Itu adalah kunci kesuksesan dan juga kunci untuk mendapatkan ruang kerja yang kondusif. Jadi di dalam harmoni, energi kita habis untuk berkolaborasi, bukan untuk berkonflik. Berikutnya, nilai kelima membawa kita pada esensi terdalam dari sebuah dedikasi, yaitu loyal. Menjaga nama baik instansi, pimpinan, dan negara adalah harga mati. Bentuk loyalitas yang nyata yang saya rasakan adalah ketika kepentingan publik memanggil, maka ego pribadi harus dikesampingkan. Menyelesaikan tugas penting dengan penuh tanggung jawab, bahkan jika harus mengorbankan waktu istirahat hingga larut malam, adalah bukti bahwa komitmen ini bukan sekadar retorika. Namun, loyal saja tidak cukup kalau kita kaku ya. Kita hidup di era disrupsi yang dimana perubahan terjadi dalam hitungan detik. Nilai adaptif di sini memaksa saya untuk melompat keluar dari zona nyaman. Tidak ada lagi kata, biasanya juga begini. Nah, kita harus proaktif, cepat menguasai teknologi untuk melahirkan inovasi baru dan memandang setiap perubahan sebagai peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang terakhir, kita sadar bahwa tidak ada pahlawan kesiangan yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini sendirian. Nilai kolaboratif meruntuhkan ego sektoral dan dinding-dinding birokrasi yang kaku. Dengan membuka ruang kerjasama yang sinergis, baik itu antar bidang maupun dengan pihak luar, kita bisa mengombinasikan berbagai potensi, juga menyatukan gagasan, dan juga melipat gandakan energi untuk mencapai tujuan bersama yang jauh lebih besar. Itulah kira-kira rangkuman pembelajaran Learning Journal Agenda 2 saya.
Rangkaian pembelajaran ini memang telah selesai, namun esensi dari setiap nilai yang tertanam di dalamnya baru saja dimulai. 7 nilai dasar berakhlak bukanlah sekadar hafalan untuk lulus ujian, bukan pula barisan kata tanpa makna yang menghias dinding-dinding pemerintahan. Perjalanan sebagai seorang abdi negara masih sangat panjang, dan tantangan di depan sana tentu tidak akan mudah. Namun dengan fondasi berakhlak yang kuat, saya percaya kita mampu membawa perubahan nyata bagi bangsa ini. Saya Darashini, saya aparatur sipil negara, saya berakhlak dan saya bangga melayani bangsa. Terima kasih telah menyimak Learning Journal ini. Sampai jumpa di agenda pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.